Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video kali ini tentang perbankan syariah di Universitas Dian Nusantara. Dengan dosen pengampu Dr. Purwani Puji Utami, SE, MPD. Tema kali ini tentang mampu mengidentifikasikan pembiayaan istina. Berikut kelompok kami, Ainara Pradipta dan Sulastri. Latar belakang, yakni diawali dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia, kini telah semakin banyak berdiri bank-bank syariah lainnya di penjuru Indonesia. Orang muslim kini tidak perlu bingung lagi untuk menyimpan dana ataupun membutuhkan dana, maupun berinvestasi yang memang ingin menggunakan prinsip-prinsip Islami. Apa itu istina? Al-istina merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua belah pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati. Istina adalah akad penjualan antara al-mustahni, pembeli, dengan as-sani, produsen, yang bertindak sebagai penjual. Rukun istina yaitu produsen atau pembuat barang (sani) dan juga menyediakan bahan bakunya. Lalu pemesanan atau pembeli barang (mustahni). Lalu proyek atau usaha, barang atau jasa yang dipesan (masnu). Lalu harga (saman), dan sigot ijab qabul. Syarat-syarat istina yaitu 1. Pihak yang berakad, 2. Ridho atau kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji, 3. Apabila isi akad disyaratkan sani hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istina tetapi berubah menjadi akad ijarah. Keempat, pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang itu. 5. Masnu, barang atau objek pesanan mempunyai kriteria yang jelas. Yang terakhir, barang tersebut bukan kategori yang dilarang syara atau kemaksiatan. Pengertian lain, istina adalah akad yang menyerupai akad salam karena bentuknya menjual barang yang belum ada atau ma'dum dan sesuatu yang akan dibuat. Pada akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Hanya saja ada beberapa perbedaan dengan akad salam. Berikut beberapa perbedaan dengan akad salam. 1. Dalam istina, harga atau alat pembayarannya tidak harus dibayar di muka seperti pada akad salam. 2. Tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan saat penyerahan. Yang terakhir, barang yang dibuat tidak harus ada di pasar. Karena dalam istina, si pembuat atau produsen menggunakan barang atau bahan yang dibuat dari hartanya sendiri, bukan dari harta mustasyi atau pemesan. Inilah skema pembiayaan istisna, di mana produsen dipilih oleh bank. Jadi di sini, nasabah memesan barang kepada bank selaku penjual, dan bank akan menyediakan barang sesuai dengan pesanan nasabah. Lalu setelah menerima pesanan nasabah, maka pihak bank akan segera memesan barang kepada pembuat, akan membuat barang sesuai pesanan bank. Lalu bank menjual barang kepada pembeli atau pemesan dengan harga sesuai kesepakatan. Dan setelah itu, barang selesai dibuat, maka akan diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah pihak bank. Skema istisna bila produsen dipilih nasabah. Nasabah memesan barang kepada bank selaku penjual atau bank mewakilkan nasabah untuk memesan kepada produsen. Lalu bank menjual kepada pembeli atau nasabah. Bank syariah membeli dan memesan barang sesuai dengan pesanan yang telah diperjanjikan antara pihak bank dan pembeli atau nasabah.
Kedudukan bank syariah dalam transaksi istisna. Istisna bank syariah sebagai pembuat atau produsen. Bank syariah sebagai produsen dalam transaksi istisna ini dapat dilakukan untuk pengelolaan dana, seperti renovasi rumah, pembuatan kebun kelapa sawit, dan sebagainya. Aspek teknis pembiayaan istisna dalam bank syariah. Yang pertama, tujuan penggunaan. Biasanya tujuan penggunaan ini untuk pembiayaan bangunan proyek seperti perumahan, listrik, gedung sekolah, pertambangan, dan lain-lain. Yang kedua, barang yang dipesan. Barang yang biasanya dibeli merupakan fixed asset, seperti gedung, mesin, peralatan, dan lain-lain. Yang ketiga, bank. Bank berhak menentukan supplier. Bila supplier ditunjuk nasabah, maka bank berhak melakukan penilaian terhadap supplier. Yang keempat, nasabah. Nasabah cakap hukum dan memiliki kemampuan untuk membayar. Yang kelima, supplier atau produsen. Produsen adalah perorangan atau badan usaha yang membantu bank syariah dalam membuat barang sesuai permintaan nasabah. Yang keenam, harga. Di sini harga jual ditetapkan di awal perjanjian atau tidak diturunkan atau dinaikkan karena adanya perubahan. Yang ketujuh, jangka waktu. Jangka waktu sesuai dengan kemampuan nasabah dan masing-masing bank syariah. Praktik pembiayaan istisna dan istisna paralel. Hal ini dapat dipahami karena pertama, kegiatan istisna oleh bank syariah merupakan akibat dari adanya permintaan barang tertentu oleh nasabah. Perbedaannya terletak pada cara pembayaran yang tidak dilakukan secara sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap atau angsuran. Ilustrasi implementasi istisna. Sebagai ilustrasi transaksi syariah yang menggunakan akad istisna ini dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada konstruksi, di mana kedudukan bank syariah sebagai kontraktornya. Inilah contoh istisna di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, renovasi rumah. Renovasi rumah mempergunakan akad istisna, maka bank syariah diperkenankan untuk membiayai material, mengupah tenaga kerja, membayar upah tenaga pengawasan, pembangunan termasuk tambahan harga material akibat kenaikan harga material yang tidak bisa dihindari sampai rumah tersebut selesai renovasinya. Yang kedua, kepemilikan rumah. Salah satu kepemilikan rumah dapat mempergunakan akad istisna selama rumah tersebut masih dalam proses pembuatan. Berikut kesimpulan dari hasil materi yang kita bawakan. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Kedudukan bank syariah dalam transaksi, yaitu pertama, istilah bank syariah sebagai pembuat, kedua, istisna bank syariah sebagai pemesan, dan ketiga, istisna paralel. Pembiayaan istisna umumnya diterapkan pada pembiayaan untuk pembangunan proyek, seperti pembangunan proyek perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pertambangan, dan sarana jalan. Sekian dan terima kasih.